Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Supriawan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, kelas 2B Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada pagi ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis kata. Dalam bahasa Indonesia kita sering mengenal dengan istilah kata sambung, kata benda, kata kerja, kata tanya, kata hubung. Dalam bahasa Arab, semua itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fi'il, isim, dan huruf. Mari kita bahas satu persatu dalam bahasa Arab. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, fi'il. Secara sederhana, fi'il berarti kata kerja. Zahaba berarti telah pergi, qira'at artinya telah membaca, kataba berarti telah menulis. Tidak semua fi'il berarti kata kerja, tetapi semua kata kerja sudah pasti fi'il. Contohnya adalah kata soluha yang berarti telah baik. Baik ini bukan berarti kata kerja berat, tetapi lebih ke kata sifat. Contohnya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudfatan iza soluhal jasadu kulluhu wa iza pasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Sahih Ibnu Majah nomor 3234. Dalam hadis tadi sudah jelas maknanya berarti kata sifat, bukan berarti kata kerja. Oleh karena itu para ahli nahwu mendefinisikan fi'il berarti kalimatud dallat ala makna fi nafsiha waqtaranab bizaman. Fi'il adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan pada waktu. Jadi setiap keterangan yang menjelaskan berkaitan dengan waktu seperti telah, sedang, akan merupakan termasuk dari fi'il, baik itu kata sifat maupun kata kerja. Kesimpulannya adalah tidak semua fi'il adalah kata kerja, tetapi setiap kata kerja adalah fi'il atau sudah pasti fi'il, karena kata kerja pasti mengandung keterangan waktu. Baik, kita lanjut ke pembahasan mengenai fi'il. Fi'il dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau atau telah lalu. Contohnya adalah alima, telah mengetahui. Fi'il madi adalah menggunakan keterangan waktu yang telah terjadi di masa lalu, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan past tense. Selanjutnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, menggunakan keterangan waktu yang sedang berlangsung ataupun akan terjadi di masa mendatang. Contohnya yaitu ya'lamu, yang berarti sedang mengetahui atau akan mengetahui. Selanjutnya yaitu fi'il amr, yang berarti kata kerja keterangan perintah, seperti lihatlah, tulislah, pukullah, pelajarilah, menggunakan kata kerja perintah. Ini semua disebut dengan fi'il amr atau kata kerja perintah. Contoh fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut. Anfusakum fataba 'alaikum wa afa ankum. Al-Baqarah ayat 187.
Allah telah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Contoh selanjutnya yaitu fi'il mudhari' ya'lamu, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat surat 216 ayat 16. Kemudian contoh yang terakhir yaitu fi'il amr dalam surat yang sama ayat 260. Wa'lam annallahu azizun hakim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Al-Baqarah ayat 260. Selanjutnya kita akan membahas tentang isim. Secara sederhana, isim berarti kata benda. Berbeda dengan fi'il yang terbagi menjadi fi'il madi, mudhari, dan fi'il amr. Isim dibagi menjadi lebih banyak dan dapat ditinjau dari segi yang lebih banyak pula. Hanya saja yang terpenting bagi pemula adalah dua jenis. Yang pertama nau, yang berarti jenis, dan adada berarti bilangan. Berdasarkan jenis atau nau, isim dibagi menjadi dua, yaitu muzakkar atau laki-laki, yang kedua yaitu muannas atau perempuan. Bahasa Arab memang membedakan untuk kata laki-laki dan perempuan. Kemudian adad berarti bilangan, yang terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mufrad berarti tunggal, yang kedua tasniyah berarti ganda, dan yang terakhir berarti jamak berarti jamak. Kata jamak yang dalam bahasa Arab yang berarti yang lebih dari dua kata. Kemudian kata yang dua disebut dengan kata ganda, kemudian yang tunggal disebut dengan mufrad. Kemudian yang terakhir yaitu huruf. Huruf berarti huruf hijaiyah yang memiliki arti yang terdiri dari satu atau dua atau tiga. Contoh huruf hijaiyah yang satu huruf adalah A artinya apakah, B artinya dengan, Ta artinya huruf atau sumpah, huruf sumpah. Jadi selain kita bisa bersumpah dengan wallah, kita juga bisa bersumpah dengan tallah. Fa artinya maka, sa artinya akan, ka artinya seperti, li artinya untuk, dan wa artinya dan. Inilah contoh huruf hijaiyah yang memiliki arti. Selanjutnya kita akan membahas contoh dua huruf hijaiyah yang memiliki arti. Yang pertama adalah min artinya dari, an artinya dari, pi artinya di, dan lan artinya tidak akan, lam artinya tidak atau belum. Kemudian selanjutnya adalah contoh tiga huruf hijaiyah yang memiliki arti. Ila artinya ke, dan ala artinya di atas, saufa artinya akan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah tiga jenis kata bahasa Arab. Yang pertama adalah fi'il, isim, huruf. Fi'il sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fi'il madi, yang kedua adalah fi'il mudhari', dan yang terakhir adalah fi'il amr. Fi'il madi yang berarti kata kerja yang telah lampau atau yang sudah terjadi. Yang selanjutnya adalah fi'il mudhari' yang berarti kata kerja yang sekarang atau yang masa yang akan mendatang. Yang terakhir adalah fi'il amr yang berarti kata kerja perintah. Kemudian yang selanjutnya adalah isim. Isim yang harus dipahami bagi pemula adalah yang berdasarkan bilangan. Yang pertama adalah mufrad atau tunggal, yang kedua adalah tasniyah atau ganda, kemudian jamak yang berarti jamak atau lebih dari satu, lebih dari dua. Kemudian isim berdasarkan
jenis. Yang pertama adalah muzakkar yang berarti tunggal, dan muannas yang berarti perempuan. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Huruf adalah huruf hijaiyah yang memiliki makna tersendiri. Huruf yang baik itu satu huruf, dua huruf maupun tiga huruf. Seperti fa, maka yang dua huruf misalnya min, dari, yang tiga huruf misalnya saufa, atau yang berarti akan. Dari saya Jeli Supriyawan, lebih kurangnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.